Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, ini merupakan kesempatan yang bagi saya pribadi luar biasa. Tadi saya ikut menyimak materi juga, merasa antusias dan menggebu-gebu di dalam hati. Mungkin kalau dari Akang Teteh melihat saya, kira-kira usianya berapa tahun Akang Teteh saya yang ada di depan ini? Berapa? 17? Enggak? Enggak ya? Ada kumisnya, saya kalau cukur ini enggak gondrong mungkin masih kelihatan juga. Tapi alhamdulillah Akang Teteh saya sudah menikah belum lama sih, memang 8 tahun. 8 tahun pernikahan. Saya menikah tahun 2018. 2026, berarti sekarang sudah 8 tahun. Semoga sampai terus-terusnya seperti ini. Amin. Di sini sudah pada berkeluarga? Belum. Dalam waktu dekat insya Allah? Insya Allah. Jadi tadi pada saat mendengarkan materi, saya merasa sebenarnya materi-materi pranikah itu tidak hanya untuk Akang Teteh yang belum menikah saja. Bagi yang sudah menikah ini menjadi sebuah refreshment dan oh iya itu malah lebih kerasa lagi. Jadi buat saya pribadi dan juga Akang Teteh, setelah menikah jangan berhenti untuk terus belajar lagi dan terus belajar lagi. Kebetulan saya termasuk yang concern juga dengan pernikahan. Kenapa saya concern dengan pernikahan? Kebetulan saya baru saja memang kemarin ngobrol dengan Kang Lukman menginisiasi program namanya temansiapnikah.com. Kenapa saya concern dengan pernikahan? Karena saya punya analogi seperti ini, Akang Teteh. Ada amalan-amalan yang itu baru muncul pada saat kita mencapai fase tertentu gitu ya. Contohnya, pada saat fase ekonomi kita cukup tinggi, maka ada amalan-amalan yang muncul. Contohnya zakat. Tapi kalau misal kita belum punya keuangan harta, kita belum wajib berzakat. Kalau misalnya harta kita juga belum banyak, kita mungkin belum wajib berhaji, gitu ya. Tapi kalau kita sudah punya keuangan harta, kita bisa pergi berhaji, kita bisa pergi berumroh. Jadi ternyata ada amalan-amalan itu yang ter-unlock pada saat ada di fase-fase tertentu. Selain masalah keuangan, ternyata salah satunya adalah pada saat kita sudah menikah. Pada saat kita sudah menikah, banyak banget pintu-pintu pahala baru muncul. Yang kalau kita belum nikah, pintu pahala itu nggak muncul. Jadi saya sangat setuju sekali seperti yang disampaikan sama Teh Sofi. Bagaimana ternyata pintu takwanya, salah satunya perempuan dan juga laki-laki, utamanya mungkin yang perempuan, itu banyak banget nih kalau setelah menikah tuh kebuka banget. Seolah-olah pintu surganya itu terpampang jelas gitu ya. Pada saat kita sudah menikah. Banyak. Kalau yang sebelumnya laki-laki dan perempuan bahkan berinteraksi lawan jenis yang bukan mahram itu haram. Setelah menikah jadi berpahala. Sekedar ngobrol jadi berpahala. Sekedar bercanda, ngobrolin hal-hal lucu di Reels, ngomongin hal-hal lucu di TikTok bisa berbuah pahala juga. Sekedar senyum aja pahala gitu ya. Dan banyak sekali amalan-amalan yang baru muncul pada saat kita sudah menikah. Jadi saya sangat-sangat senang sekali perihal tentang pernikahan. Nah, di hari ini saya izin, mungkin bukan mengisi materi, tapi sharing tentang acceptance versus tolerance. Tentang bagaimana kita menerima versus menoleransi. Kenapa ini penting? Saya akan mulai dengan satu buah slide yang tadi mungkin dengan Teh Sofi sudah menulis ya kriteria ya. Nah, saya boleh minta bantuan nggak? Kebetulan ini banyak yang megang buku ya. Boleh tulis atau pilih salah satu kriteria. Tadi yang laki-laki ada 6 ya. Atau yang perempuan ada 13 kriteria. Atau punya kriteria yang lain, coba boleh pilih satu aja kriteria paling minimal. Kalau saya dapat jodoh minimal banget ini deh gitu ya. Minimal banget harus punya kriteria ini. Boleh ditulis atau boleh dilingkarin yang tadi kriteria ada. Coba bayangkan satu kriteria pasangan yang paling kita inginkan. Yang ini nggak boleh enggak. Ini minimum banget.
Saya nggak dapat yang banyak listnya saya kebutuhan apa, cita-citanya ternyata nggak tercapai, minimal satu ini aja. Oke, sudah ya, sudah terbayangkan atau sudah mulai ditulis? Saya ingin cerita satu hal. Ini yang saya pegang Akang Teteh. Pada saat saya mau menikah, saya cuma punya satu kriteria, minimal jangan ini deh gitu ya. Minimal ini perlu saya pastikan aman. Jadi singkat cerita Akang Teteh, saya mulai berproses untuk menikah itu tahun 2016. Tapi akhirnya terwujud menikah itu 2018. Jadi saya waktu usia 23 tahun sudah merasa saya butuh segera menikah dan saya berproses dengan seseorang, ternyata tidak sesuai, tidak jadi gitu ya, gagal. Proses lagi sampai 4 kali proses, Akang Teteh saya gagal ya. Gagal sampai proses yang kelima, alhamdulillah dengan istri yang sekarang. Ada satu kriteria yang saya kayaknya harus deh gitu. Kriteria itu adalah saya pingin pasangan saya ini jangan sampai orang yang gampang bad mood. Jangan deh yang gampang bad mood. Kenapa? Ternyata Akang Teteh saya merasakan selama saya beraktivitas di ITB, di Masjid Salman, saya termasuk tipe mirroring. Mirroring yang saya nggak bisa banget bertemu dengan orang bad mood. Kalau ada orang bad mood, saya nggak bisa nenangin orang tersebut dan saya langsung orangnya diam, saya akan jadi diam juga gitu ya. Dan rasa banget beban itu saya nggak bisa, pokoknya berhadapan sama orang bad mood. Jadi tahun 2016 saya dikontak sama senior saya, tapi ada yang nitip proposal. Saya pelajari, itu saya sempat tanya-nanya gitu ya ke istrinya beliau juga karena teman seangkatan. Kira-kira orang ini bad mood-an nggak ya? Bad mood-an atau enggak dan seterusnya. Jadi satu kriteria ini yang saya pegang. Sampai akhirnya saya menikah dengan istri saya yang sekarang. Jadi saya dulu kerja di kaderisasi Masjid Salman. Saya sebagai manajer di bidang kaderisasi. Istri saya adalah asisten manajer saya di bidang kaderisasi. Waktu itu Akang Teteh ada istilah-istilah zaman dulu ya, istilahnya kalau saya disebutnya waktu itu ya, waktu mau lulusan disebutnya manajer terbaik bangsa katanya gitu ya. Nah istri saya waktu sebelum menikah sama saya itu disebutnya adalah asisten manajer terceria bangsa. Karena ceria banget memang, ceria luar biasa. Jadi waktu saya akhirnya propose dengan calon istri saya waktu itu yang sekarang jadi istri saya sudah membayangkan istri saya ini cerianya luar biasa. Sampai dijuluki sama teman-teman terceria bangsa. Ceria banget, pokoknya kalau ketemu sumringah terus kayaknya nggak akan get mood deh. Akhirnya saya propose dan akhirnya jadi menikah. Tapi ternyata satu hal yang ini yang nggak boleh nih gitu ya. Setelah menikah istri saya get moodnya luar biasa. Istri saya pun sampai cerita juga ke saya, nggak tahu kenapa, gitu ya, nggak tahu kalau saya panggilnya Dek, dia manggil saya Mas, nggak tahu kenapa Mas, maaf gitu ya, nggak tahu kenapa kok suka tiba-tiba bad mood gitu ya. Ke saya aja ternyata ya, ternyata hanya ke saya aja istri saya itu bad mood gitu ya. Dan ini terjadinya nggak 1-2 kali, tapi berkali-kali selama 8 tahun ini, wah luar biasa. Kalau ada istilahnya mungkin istilahnya apa ya, stone bowling mungkin ya, didiemin lah. Didiemin itu istri saya sering melakukan hal itu gitu ya. Padahal ini satu yang paling saya harapannya pasangan saya enggak deh gitu ya. Pasangan saya enggak deh. Nah ini yang Akang Teteh. Ini satu hal yang penting sekali ternyata. Bagaimana jika setelah kita menikah ini satu kriteria ini yang sangat minimum banget kita harapkan ada di pasangan kita, ternyata nggak ada di pasangan kita. Apakah kita akan yaudah deh, pasrah deh gitu ya. Ya mau gimana lagi, atau kita akan posisinya menyerah, atau kita akan terus memendam perasaan di dalam hati dan sebagainya. Inilah yang menjadi satu hal yang penting. Nah sampai saya suka berandai-andai. Akhirnya manusia kan pada saat melihat sesuatu hal yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, andai gitu ya. Muncul kata-kata andai gitu ya. Andai saya ketemu sama yang lain mungkin seperti apa tadi disampaikan sama Teh Sofi dan sebagainya. Nah maka satu pertanyaan yang sering muncul dalam hati saya adalah sebenarnya kunci kebahagiaan dari sebuah pernikahan itu apa sih? Apakah menemukan pasangan yang sempurna? Apakah kriteria kita list ini pada saat itu semuanya ada di pasangan kita baru kita akan bahagia di pernikahan kita? Atau seperti apa? Jadi apakah kesempurnaan pasangan menjadi kunci kebahagiaan pernikahan kita? Sampai saya teringat dengan satu quotes yang disampaikan sama
teman seangkatan saya waktu saya kuliah. Beliau pernah bilang seperti ini. Jangan sampai kita menuntut kesempurnaan. Padahal diri kita aja nggak sempurna. Ada nggak teman-teman yang merasa dirinya sempurna? Nggak ada ya. Kita itu nggak sempurna. Masa kita harus menuntut orang lain untuk sempurna sih? Saya punya banyak banget kekurangan. Masa saya harus menuntut istri saya harus sempurna? Ini yang sering kali saya putar di dalam pikiran saya. Nah, Kak Teteh memang saya termasuk suka nonton, nggak suka banget sih, 1-2 suka nonton drama Korea. Atau kadang kita suka melihat di media sosial ada ini couple goals banget gitu ya. Baru menikah bisa berkarya bareng, bisa langsung beli rumah bareng hasil karya bersama. Kayaknya indahnya luar biasa gitu ya. Romantis terus, visinya kayaknya klop banget gitu ya. Kayaknya aku pingin banget ya kayak gini kayak gitu ya. Ada couple school ini yang sering kita lihat. Nah ternyata Abang Teteh, setiap tontonan yang kita lihat, setiap buku yang kita baca, apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasakan selama kita hidup ini melahirkan sebuah skrip, sebuah narasi, sebuah blueprint ideal bagaimana pasangan kita berperilaku. Kita melihat drama Korea, cowoknya romantis banget gitu ya. Pasangannya lagi bad mood, didatengin gitu ya. Dikasih surprise dan sebagainya. Nah, kita memandang bahwa pasangan itu harusnya seperti ini gitu ya. Jadi melahirkan sebuah skrip ideal bagaimana pasangan kita harus berperilaku. Nah, inilah skrip ideal ini yang membuat kita menjadi punya pikiran harusnya begini, harusnya begitu. Inilah kalau saya bisa analogikan melahirkan sebuah ekspektasi. Dari apapun yang kita lihat, teman-teman kita, kakak tingkat kita yang sudah menikah, yang bisa punya satu visi, kita melihat Sofi kayaknya luar biasa banget, pasangannya mendukung sekali, bisa bikin biro psikologi sendiri, akhirnya couple goals banget. Kita memandangkan bahwa ekspektasinya saya ingin seperti itu. Skrip ideal pernikahan saya seperti itu. Sehingga muncul skrip di dalam otak kita, harusnya begini, harusnya begitu. Dan ekspektasi inilah ternyata membuat kita sulit untuk menerima pasangan. Ada istilah yang namanya bias negatif. Akibat adanya ekspektasi, setiap perbuatan pasangan kita nilai sebuah hal yang negatif. Dan hal yang negatif ini menutupi sisi-sisi positif yang ada di pasangan kita. Seolah pasangan kita adalah sisi negatifnya aja. Pasangan saya yang saya cita-citakan tidak bad mood orangnya. Ternyata orangnya bad mood. Bad moodan, bukan bad mood aja ya, bad moodan. Nah, kalau kita fokus kepada ekspektasi, maka kita akan terus memutarkan yang namanya bias negatif. Nah, kita terjebak di sana. Kita akan melihat bahwa pasangan kita isinya ya hal-hal buruk aja. Hal-hal buruk aja. Sehingga hal-hal baik yang ada di pasangan kita itu tertutupi. Karena apa? Karena adanya ekspektasi. Harusnya begini, harusnya begitu. Dan pada akhirnya akan Teteh ada dua opsi dalam hidup kita. Tadi yang disampaikan sama Teh Sofi menarik sekali ya. Kita bisa jadi nanti mencintai orang atau pasangan yang kita inginkan ya. Itu menjadi sebuah kemungkinan. Tapi mencintai pasangan nyata yang kita nikahi adalah suatu kewajiban. Itu menarik. Sama seperti dua hal ini akan Teteh. Pada saat kita sudah punya skrip ideal di kepala kita, maka kita sudah punya bayangan. Ini nih pasangan ideal itu seperti ini. Ada namanya pasangan versi imajinasi. Yang satu visi deh, yang romantis deh, yang gak bad mood deh. Ini pasangan imajinasi yang ada di bayangannya kita. Dan kita berharap pasangan kita harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, maka pertanyaannya dalam hidup kita akhirnya akan pilih yang mana nih? Mencintai pasangan versi imajinasi atau mencintai manusia yang nyata yang ada di depan kita pada akhirnya nanti. Nah, gimana caranya supaya kita memilih untuk mencintai pasangan versi nyata yang ada di depan kita, bukan yang versi imajinasi. Gimana caranya? Nah, disinilah kita akan bahas tentang toleransi dan juga menerima. Apa itu toleransi? Apa itu menerima? Kenapa berbeda? Dan kenapa kita perlu memilih menerima? Ya? Nah, ternyata perbedaannya cukup luar biasa ya. Menoleransi ini
bagaimana kita pasrah secara pasif. Duh, pasangannya saya ini bad mood-an nih orangnya nih gitu ya, sedikit-sedikit bad mood, sedikit-sedikit nggak bisa diingetin. Dek, jangan main HP dong gitu ya, kalau lagi ketemu langsung bad mood dan sebagainya misalnya gitu. Nah, kita kalau pasrah secara pasif ini disebut dengan toleransi. Apa ciri-cirinya? Yaitu kita bertahan tapi dengan rasa sesak. Jadi ngedumel terus di dalam hati. Bahasa ngedumel itu bahasa Jawa ya. Saya kalau bahasa Sundanya apa ya ngedumel ya? Kuklutus. Oke, kuklutus. Ngedumel. Ini kayak ganjel gitu ya. Ganjel di dalam hati kita. Oke sih, gitu. Ya udahlah. Tapi di dalam hati ini ganjel terus gitu. Ini menoleransi ya. Jadi pasrah dan bertahan dengan rasa sesak. Dan kita menganggap kekurangan pasangan ini, contohnya misal saya bad mood-nya ini menjadi musuh. Musuh yang harus dijinakkan. Musuh yang kalau ada ini, aduh nggak bahagia nih kehidupan keluarga saya gitu ya. Jadi kita melihat sebagai ada musuh nih di lingkaran keluarga kita. Dan fokusnya toleransi adalah menuntut pasangan agar berubah. Menuntut pasangan terus-terusan mengevaluasi, kamu harusnya gini dong, dan sebagainya. Nah ini adalah mentoleransi. Jadi yaudah deh, pasangan saya kayak gini, yaudah saya terima, tapi ngelanjut dalam hati. Dan kita terus memutar itu menjadi sebuah masalah, dan kita menuntut agar harapannya pasangan kita suatu ketika berubah. Nah ada versus atau ada yang hal kedua yang bisa kita lakukan, yaitu acceptance, yaitu menerima secara aktif. Poin kedua bagi saya menarik sekali ya. Jadi bukan bertahan, yaudah deh karena sudah adu dengan pasangan yang seperti ini, ya udah nggak apa-apa gitu. Itu mah poin bertahan. Nah kalau acceptance kita poinnya adalah menyambut dengan tangan terbuka dan melihat bahwa kejadian itu menjadi sebuah kejadian yang datang dan juga pergi, tapi bukan sesuatu karakter yang melekat selama-lamanya ada di pasangan kita. Tapi kita hanya melihat bahwa oke, hari ini istri saya lagi bad mood gitu ya. Tapi bukan berarti istri saya adalah bad mood selama-lamanya gitu ya. Bukan seperti itu. Jadi bagaimana kita menyambut dengan tangan terbuka. Oke, ada kejadian-kejadian kekurangan pasangan ini, suatu hal yang akan datang dan suatu hal akan datang pergi lagi gitu ya. Datang pergi. Dan poin penariknya lagi adalah poin yang keempat. Kalau kita fokus kepada menerima secara aktif, kita tidak lagi menuntut pasangan untuk berubah, tapi kita fokus menjadi pasangan yang baik gitu ya. Bahkan pasangan kita nilai gak baik. Kalau boleh saya cerita, Akang Teteh, ada kriteria kedua yang saya harapkan pada saat saya menikah. Kriteria pertama adalah pasangan saya kalau bisa gak bad mood-an gitu ya. Kriteria kedua, sebenarnya saya tipe sederhana Akang Teteh ya. Gak ngelis harus cantik gitu ya. Gak ngelis harus apa dan sebagainya. Kriteria kedua saya sederhana ternyata teman-teman. Apa kriteria kedua saya? Kriteria kedua saya adalah kalau saya pulang, saya ingin disambut. Sesederhana itu teman-teman. Kalau saya suatu ketika pergi keluar kota, pulang-pulang saya disambut. Pergi kerja, pulang-pulang saya disambut. Dan ternyata yang kedua ini juga tidak terwujud anak-anak. Jadi suatu ketika saya pergi, ada mungkin bukan dinas ya, pergi ke keluar kota gitu ya. 2 hari 1 malam, pulang-pulang saya berharap disambut dan sebagainya. Ternyata istri saya diam di kamar gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, saya masuk gitu ya. Saya membayangkan disiapin teh anget gitu ya, duduk dan sebagainya, ternyata tidak. Nah ternyata harapan sederhana saya adalah saya ingin disambut gitu. Dan itu tidak terwujud. Nah pada saat saya hanya sekedar menoleransi atau bertahan dengan rasa sesak, kita hanya akan menuntut. Nah tapi yang saya coba lakukan adalah saya mencoba fokus menjadi pasangan ideal yang saya harapkan gitu ya. Jadi pasangan yang ideal yang saya harapkan. Sehingga saya ingin coba fokus. Kalau istri saya pergi, saya ingin menyambut. Istri pulang naik motor, saya ingin menyambut, membukakan pintu. Istri saya lagi pergi kerja, sekarang istri saya ngajar juga gitu ya, bisa. Saya ingin jadi pasangan yang sangat care gitu ya. Jadi saya ingin selalu, kalau sekarang anak saya sudah sekolah dan sekolahnya juga sekolah bareng istri saya. Istri saya guru gitu ya, anaknya sekolah di sana. Setiap saya jemput anak saya sekalian membelikan makanan ke istri saya.
Dan itu saya lakukan setiap hari karena saya ingin menyambut istri saya memberikan kehangatan. Jadi fokus menjadi pasangan yang baik di tengah situasi yang mungkin kita anggap tidak sempurna. Jadi fokus dengan apa yang kita anggap ini pasangan yang baik seperti itu. Karena kalau kita hanya fokus kepada toleransi yang pasif, kita akan terjebak kepada tadi label negatif tentang pasangan kita. Ya ini melekat terus. Padahal enggak. Padahal itu ada satu hal yang datang dan satu hal yang pergi gitu. Contohnya, misal ada orang yang menganggap pasangan saya ini pemalas banget gitu. Padahal enggak, padahal jangan-jangan pas lagi kejadian dia lagi nggak nyuci piring satu ketika, atau kita pulang rumahnya berantakan banget, kita langsung melabelin pasangan saya ternyata pemalas. Padahal enggak, misalnya, padahal dia lagi kecapean, ngurus anak, pada saat masih beri harus popok dan sebagainya, itu capeknya luar biasa sehingga nggak nyentuh rumah gitu ya. Tapi kita langsung melabeli pasangan saya pemalas. Nah ini disebut dengan cognitive fusion. Label negatif ini kita lekatkan menjadi suatu hal yang mutlak di pasangannya. Nah, ada beberapa tips supaya kita lepas dari toleransi pasif menjadi menerima secara aktif. Yang pertama adalah teknik difusi kognitif. Ini difusi ya, memisahkan sesuatu hal. Ya. Nah, apa yang kita pisahkan? Yaitu pisahkan pikiran negatif yang muncul pada saat kita melihat pasangan kita rasa tidak sesuai dengan yang kita bayangkan. Nah, kita memisahkan fakta dengan label. Nah, gimana tipsnya? Sesederhana kita nambahin satu buah kalimat kata-katanya. Kalau kita melihat bahwa istri saya malas, suami saya malas gitu ya, kita rubah kalimatnya menjadi saya lagi mikirin bahwa suami saya tuh malas. Nah, ditambahin satu kalimat ini, maka ini memberikan jeda di alam bawah sadar kita. Yang awalnya kita langsung melabeli bahwa istri atau suami kita pemalas, kita tambahin satu buah kalimat. Saya menyadari bahwa saya sedang memiliki pikiran pasangan saya itu malas banget. Nah ini langsung memberikan jeda sehingga kita nggak langsung judge kepada pasangannya kita. Ini tips yang pertama. Tips yang kedua tadi bagaimana kita fokus kepada diri kita ya. Daripada kita menuntut orang lain berubah, kita fokus kepada bagaimana kita ingin pasangan itu seidealnya itu seperti apa. Fokus kepada diri. Jangan sampai kita menuntut. Pasangan saya juga nggak pernah ngasih ke saya, ngapain saya ngasih? Pasangan saya nggak pernah ngasih surprise, ngapain saya ngasih surprise? Pasangan saya nggak pernah menyambut saya, ngapain saya nyambut pasangan saya? Misalnya gitu. Nah, bagaimana kita fokus kepada nilai yang ada di diri kita? Bagaimana saya seharusnya bertindak? Dan yang selanjutnya adalah tadi ya, stop comparison trap, membanding-bandingkan pasangan. Ingat apa yang tertampil di layar, apa yang tertampil di postingan-postingan yang kita lihat di layar HP kita, itu hanyalah cuplikan ya. Cuplikan yang dikurasi akan teteh. Hidup kita 24 jam, misal saya sudah menikah 8 tahun ya. 8 tahun dikali 365 hari dikali 24 jam. Yang diposting berapa menit biasanya? Gak banyak gitu ya, gak banyak, secuplikan aja. Dan yang diposting adalah sesuatu hal yang dikurasi pastinya oleh pasangan tersebut ya. Jadi apa yang kita lihat, ini couple goals banget, itu hanya cuplikan, bukan realitas utuh dari pernikahan yang kita coba lihat seperti itu. Jadi dengan kita comparison trap ini malah membuat kita menjadi punya standar bahwa orang lain itu lebih bahagia, lebih romantis, padahal belum tentu gitu ya. Padahal belum tentu. Dan yang terakhir, bagaimana kita perlu memahami ya, bahwa setiap hubungan itu unik. Kalau saya tadi cerita, istri saya ternyata orangnya bad mood, istri saya ternyata orangnya sulit untuk menyambut gitu ya. Tapi di balik sana banyak sekali jutaan hal-hal positif. Hal-hal positif yang kita nggak kita bayangkan, tapi ini luar biasa. Dan kita perlu menyadari bahwa setiap hubungan itu unik. Ada yang punya satu visi bersama, bisa berkarya bareng. Ada yang nggak bisa berkarya bareng, nggak apa-apa, it's fine. Ada yang memang fokus untuk menghidupkan rumah tangga dengan sakinah, dengan bagaimana kehangatan dan luar biasa. Suaminya yang fokus berkarya luar biasa di mana-mana, itu nggak masalah. Nggak harus dua-duanya satu visi yang sama, satu kufu dan sebagainya dan sebagainya. Jadi setiap hubungan itu unik. Dan gimana kita membuat skenario masing-masing di hubungannya akan teteh nantinya gitu. Jangan sampai kita membandingkan. Dan inilah bagaimana kita
menerima secara aktif. Ini kalau bagi saya menikah adalah sebuah langkah besar, dan langkah besar ini layak untuk dipersiapkan dengan baik. Saya waktu dulu menikah itu bulan April tanggal 14. Saya melamar istri saya Januari tanggal 26. 26 Januari sampai 14 April berarti berapa lama ya? 2 bulan ya? Februari, Maret, 2 bulan setengah. 2 bulan setengah ini bagi teman-teman waktunya singkat ya Vi, artinya gitu ya. Dari lamaran ke pernikahan kok waktunya singkat dan sebagainya. Tapi bagi saya udah lumayan banyak persiapannya. Tapi coba bayangkan teman-teman, untuk resepsi 1 hari kita persiapannya luar biasa panjang ya. Tapi terkadang untuk pernikahan yang selamanya itu, kadang kita persiapannya nggak selama mempersiapkan resepsi. Dan nggak seserius mempersiapkan resepsi. Karena resepsi kalau nggak bagus, nggak ini, aduh takut dinilai orang dan sebagainya seperti itu. Jadi, tapi menurut saya bahwa menikah ini adalah langkah besar. Langkah besar di mana pintu surganya kita salah satunya dari keluarga ya, yaitu dari pernikahan. Maka langkah besar ini layak untuk dipersiapkan dengan baik. Mungkin itu sebagai pengantar. Nanti insya Allah juga akan ada diskusi, tapi nanti akan dijeda barangkali ya Teh ya, dengan waktu sholat zuhur. Tapi bagaimana kita, kalau boleh saya simpulkan, kita selalu punya skrip pasangan ideal itu seperti apa. Dan itu yang menghalangi kita melihat hal positif di pasangan kita. Fokus menjadi orang yang menerima secara aktif. Fokus kepada nilai-nilai diri kita untuk bertindak ya. Saya harus menjadi pasangannya seperti ini, saya harus menjadi pasangannya seperti ini, daripada menuntut pasangan kita untuk berubah. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Saya izin kembalikan ke Tante MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali ya Kang Lutfi atas pemateriannya. Mungkin nanti untuk pertanyaan dan diskusinya kita simpan dulu ya nanti di sesi kedua. Karena saat ini kita akan melihat kembali ada launching kerjasama pendidikan keluarga dengan teman siap nikah app ya Kang ya. Nanti mungkin yang bisa dijelaskan juga oleh Kang Lutfi. Sekaligus nanti langsung disambung juga dengan launching pendaftaran SPN Salman Online Batch 22 oleh Kang Lukman selaku Ketua Program SPN Salman. Betul sekali. Mungkin langsung aja ya. Kepada Kang Lukman mau membersamai langsung mungkin Kang? Iya, silahkan kepada Kang Lutfi dan Kang Lukman, waktu dan tempat disilahkan. Kembali lagi bersama saya. Ya, jadi seperti yang di posternya akan nanti ya, selain tadi ada pemateri ada Sophie launching kerjasama dengan Klinik Firdaus, terus pematerian sama Kang Lutfi, dan kali ini ada juga launching untuk kerjasama dengan teman siap nikah ini gitu ya. Tadi jangan bosan dengerin teknis launching kerjasamanya, karena Anda juga dapat kesempatan untuk menikmati layanan kerjasama ini gitu ya. Karena sekali lagi sama seperti yang Klinik Firdaus tadi, pada dasarnya ini tuh layanan khusus buat alumni SPN gitu ya. Jadi buat akang teteh yang alumni atau peserta SPN sudah pasti dapat layanan ini gitu ya kalau memakai. Tapi kalau misalkan bukan alumni, tapi selagi jadi peserta di kegiatan hari ini, insya Allah bisa menikmati juga layanan kerjasama ini gitu ya. Jadi silahkan boleh disimak gitu. Dan untuk kenalan lebih lanjut untuk teman siap nikah, nanti boleh dari Kang Lutfi kita kenalan dulu sama teman siap nikah kayak gimana gitu ya. Apakah ini teman bestie yang bisa diajak ngobrol untuk mempersiapkan nikah atau seperti apa gitu ya. Baru nanti kita jelaskan lebih lanjut perihal kerjasamanya seperti apa sih dengan pendidikan keluarga SPN Salman ini gitu ya. Enggak? Baik, siap. Terima kasih banyak Kang Lukman dan Kang Teteh. Satu kegelisahan saya ya, bahwa saya melihat bahwa pernikahan ini salah satu tadi ya, saya ulang-ulang, pintu masuk surga banget sebenarnya gitu ya. Tapi kadang ada orang yang memang belum memahami itu. Salah satu contohnya yang bagi saya keresahan utama adalah masalah memahami peran di Indonesia, terutama peran seorang istri, peran seorang suami. Padahal kalau kita dapat kuncinya itu udah wah luar biasa sekali. Nah, saya membayangkan bagaimana bisa orang-orang di Indonesia ini mempersiapkan pernikahan sedemikian rupa, Kang Lukman. Satu kegelisahan saya, kedua Kang Teteh, saya waktu itu menikah. Pada saat kita menikah ada syarat dari KUA. Syaratnya adalah mengikuti bimbingan nikah dari KUA. Tahu nggak Kang Teteh, berapa lama kita ikut bimbingan di KUA? Setengah jam. Cuma satu kali, harusnya katanya 2 jam. Biasanya dibilangnya gini, tapi karena kita tahu pasangan-pasangan di sini sibuk gitu ya. Jadi dan sebagainya gitu ya.
Waktu itu saya hadir sama pasangan, memang harus datang berdua-berdua, dan itu cuma setengah jam. Saya membayangkan kehidupan yang selamanya ini, backupnya hanya DKUA ya, by system cuma setengah jam itu. Padahal yang punya kesempatan untuk ngikutin SPN gak semua orang. Kebetulan di Bandung ada Kang Lukman. Mungkin di Jogja ada, dari Nurul Asli ya Jogja masalahnya. Tapi nggak di semua tempat ada. Dan nggak semua orang punya keluangan waktu. Saya membayangkan itu ya. Nggak semua orang punya keluangan waktu dan nggak semua orang apa ya, kadang agak malu-malu gitu Kang. Terutama yang ikhwan-ikhwan ya. Namanya ikhwan-ikhwan misal, aduh, SPN di Salman ternyata banyaknya akhwatnya gitu ya kan. Kadang ada perasaan malu dan sebagainya. Atau merasa gimana gitu ya. Dan di sini saya membayangkan padahal ini penting sekali, semua orang di Indonesia itu butuh untuk belajar tentang persiapan pernikahan. Karena kalau enggak basic-basicnya aja tuh wah berat sih. Akhirnya saya mencoba melakukan mini literatur riset lah gitu ya. Jadi saya membayangkan apa sih sebenarnya kesiapan pernikahan. Saya cari apa kriteria orang dikatakan siap menikah. Ternyata ada jurnal, ada beberapa paper. Akhirnya saya menyimpulkan ada satu paper yang bagus gitu ya, menyebutkan ada 8 dimensi kesiapan nikah. 8 dimensi kesiapan nikah ini saya coba overview lagi. Ada satu yang saya rasa butuh ditambahkan dan ada yang ini kayaknya masih include dengan dimensi yang lain. Jadi ada perubahan. Jadi ada satu dimensi yang saya hilangkan dan saya tambahkan, yaitu dimensi ilmu. Karena yang penting sekali, karena pernikahan ini nggak bisa lepas dengan banyak keilmuan gitu ya. Pertama ilmu kesehatan. Perempuan terutama pada saat sebelum hamil. Karena setelah menikah kehamilan itu jaraknya kita nggak tahu ya, kadang ada yang langsung, ada yang akan ada waktu, tapi jaraknya sangat dekat dan butuh ilmu untuk bagaimana kita menjaga garis stunting dan sebagainya sehingga mendapatkan dimensi itu. Nah oleh karena itu akan Tetek, saya mencoba memungkinkan nggak ya, mencoba menggambarkan dimensi-dimensi kesiapan nikah ini. Dan dimensi kesiapan nikah ini akhirnya coba disimpulkan dan akhirnya ada 8 dimensi kesiapan. Dari 8 dimensi kesiapan ini diturunkan lagi ada 44 bab. Dari masing-masing bab ada yang 3 materi, 2 materi, ada yang 5 materi, total ada 179 materi. Ini memang materi masih terus akan dikembangkan, tapi kita membuat materi dalam sebuah micro learning. Jadi step by step. Sederhana, saya membayangkan seperti Duolingo. Ada yang tahu Duolingo? Kita belajar bahasa Inggris sambil masak pun bisa, biasanya gitu ya. Sambil ikut Zoom mungkin bisa, atau sambil temenin anak dan sebagainya kadang bisa. Nah, saya ingin yang ringkas-ringkas gitu ya. Soalnya kalau harus menyimak 1 jam, 1,5 jam, kadang ada yang bisa, ada yang peluang, ada yang kesulitan waktu. Jadi step by step maka membuat sebuah mikro. Dan yang menarik akan tertarik pada saat saya merumuskan materi ini, Kang Lukman, saya kadang bayangkan, ya Allah, materinya butuh banget gitu ya. Keren banget. Ada satu materi yang saya sangat waktu bikin ya. Dimensi pertama, dimensi emosi teman-teman. Di dimensi emosi ini saya banyak merasa relate dan saya merasa ini penting banget untuk semuanya paham tentang ini. Salah satu materi yang menurut saya unik adalah ada teknik yang namanya, ini penting banget. Itu teknik menoleh. Teknik menoleh ini teknik untuk menjaga hubungan kita supaya bahagia ternyata. Sesederhana teknik menoleh. Itu ada papernya ternyata yang membahas tentang teknik menoleh. Contohnya Kang Lukman, saya lagi megang HP. Misal saya pasangannya sama Kang Lukman, pasangan saya bisa. Saya lagi megang HP gitu ya, Kang Lukman datang ngobrol gitu ya. Kita bisa banget saat ini adalah menjawab sambil kita tetap megang HP ya. Terjawab sambil megang HP. Tapi teknik menoleh itu adalah bagaimana ditaruh HP-nya, menoleh dan menjawab gitu. Dan itu memberikan letupan emosi, letupan kebahagiaan dalam menjaga hubungan supaya bisa langgeng jangka panjang. Ada yang namanya teknik menoleh dan saya, wah ini keren banget gitu. Saya berharap ini bisa nyampe di semua pasangan yang ada di Indonesia. Jadi saya berbayar banyak ilmu-ilmu yang sederhana, tapi menarik sekali untuk kita bisa memahami itu. Jadi ini kita coba masukkan di sekolah pranikah ya, gabungan ya, kita kolaborasi di teman siap kita. Jadi kita membuat ada 8 dimensi, yang katanya 8 dimensi ini ada yang ada di depan. Yang pertama dimensi emosi, yang kedua adalah dimensi sosial. Ini juga cukup menarik bagaimana saya orang Jawa, saya aslinya di Banjarnegara, Jawa Tengah, istri saya orang Sunda, Bandung. Saya orangnya introvert akut ya, introvert lah ya. Introvert, pasangan saya, kalau saya itu introvert, nah pasangan saya gini, tinggalnya di Bandung, Kabupaten Bandung. Ini rumah mertua. Sebelahnya rumah kakaknya istri saya, sebelahnya rumah adiknya adik saya. Jadi dinasti lah ya, maksudnya keluarga itu ngumpul di sana gitu ya. Dan luar biasa
ekstrovert semuanya gitu ya. Dan ngomongnya bahasa Sunda. Coba daily conversation itu pakai bahasa Sunda. Walaupun saya 11 tahun tinggal di Bandung, tapi di Bandung ini nggak pernah ngomong bahasa Sunda. Ketemunya orang Jawa lagi, ngomongnya bahasa Jawa. Dengan warung-warung Lamongan pinggir jalan ngomongnya bahasa Jawa. Jadi saya nggak bisa bahasa Sunda. Dan pada saat saya ketemu dengan keluarga besar, istri saya itu ngomongnya pakai bahasa Sunda. Wah, ini luar biasa, shock, shock buat saya. Jadi ada dimensi sosial. Ada materi yang cukup menarik bagi saya, yaitu teknik membaca udara. Teknik membaca udara kan menarik, tapi bagi saya menarik sekali ya. Dan itu namanya komunikasi high context. Ada tekniknya komunikasi high context. Ada dimensi sosial, dimensi peran. Ini menurut saya basic banget. Kalau apalagi kita seorang muslim, dimensi perannya harus merotok ya, harus merotok. Saya membayangkan kenapa banyak perceraian di Indonesia ya, karena barangkali belum memahami banget tentang dimensi peran. Tuh ya, terus ada dimensi finansial, dimensi agama, dimensi ilmu, dimensi mental, dan juga dimensi penerimaan pasangan. Dan materi yang tadi acceptance dan toleransi itu ada di dimensi penerimaan pasangan. Dimensi penerimaan pasangan. Ini fiturnya ya, nanti mungkin sedikit simulasi boleh akan bertanya. Ini kita ada learning journey-nya, jadi kita memang ringkas ya. Jadi ada materi, artikel materi juga sekedar teks kecil ya. Ada materi baca, kita baca. Lalu ada audionya, kita dengar. Lalu ada pertanyaan-pertanyaan refleksi. Jadi setelah kita baca, ringkas, bacanya paling cuma 3-5 paragraf. Lalu ada dengar, audionya juga ringkas, cuma 2-3 menit, 2 menitan ya. Terus ada pertanyaan refleksi. Itu, nah tapi sekarang lagi dikembangkan ada infografisnya, teman-teman Insya Allah pekan depan sudah akan ditambahkan, jadi ada visual lagi, di sana ada visual infografisnya, audionya juga lagi di-upgrade lagi. Itu terus selain itu ada gamification, jadi ada point, experience, ada badge, ada progress, ada streak lagi. Selain itu kita juga ada assessment siap nikah, jadi 8 dimensi, jadi tempat dibuat juga pertanyaan-pertanyaan ya. Kira-kira dimensi mana yang saya masih kurang, dimensi mana yang saya sudah bagus. Lalu ada toolkit juga, ada family financial planner. Ini penting untuk kita tahu kemana uang kita keluar ya bersama keluarga pasangan. Terus ada CV Ta'aruf Builder ya. Terus ada wedding stylist. Nanti ini toolkitnya juga akan dikembangkan terus bertambah. Sebenarnya ingin ada ini ya, ta'aruf online ya, tapi masih banyak pertimbangannya soalnya kalau ta'aruf online tanggung jawabnya besar ya ke depannya. Jadi masih belum. Nah kurang lebih ini kontennya yang sedang coba disiapkan di temansiapnikah.com, dan ini masih terus di development ya, terus dikembangkan. Jadi masih banyak kekurangan, kalau ada masukan boleh banget. Kita akan terus mengembangkan setiap waktu, kurang lebih seperti itu. Iya, Kang Teteh seperti itu. Sekilas mungkin kalau Kang Teteh lihat tujuannya kan sama gitu ya, terkait dengan mendakwahkan, mensiarkan nilai-nilai Islam dalam konteks keluarga gitu, dan juga untuk ya kita bersama pernikahan gitu ya. Kalau sebenarnya ini kalau ngelihatnya dari sisi kacamata persaingan bisnis, ini tuh pesaing kami, pesaing SPN ini tuh. Sebenarnya kalau kita mau dilihat di bisnis aja ya, kayaknya kerja sama-sama ini malah jadi bahaya karena dua pesaing kompetitor yang kerjasama kayak gimana gitu ya. Tapi karena ya SPN Salman ini tidak murni bisnis untuk mencari keuntungannya, tapi ada pastinya ada sisi dakwahnya juga, syiarnya juga. Ya kami melihat ya ini satu visi, satu tujuan untuk dakwah yang sama gitu ya, topik yang sama, sehingga ya tidak mungkin kita kerjasamakan saja gitu. Kalau juga kalau mungkin Akang Teteh yang pernah jadi alumni atau jadi peserta SPN Salman itu kan melihat mungkin dari sisi pembuatan materi yang dari segi tampilan lebih menarik, metodenya gamifikasi gitu ya, mungkin di SPN Salman belum bisa mengakomodir sampai ke sana gitu, sehingga harapannya nanti dari SPN dan dari teman siap nikah itu bisa saling melengkapi gitu. Kalau Akang Teteh yang pengen pembelajarannya secara langsung, ketemu dengan narasumber, dengerin pengalaman-pengalaman dari narasumbernya, ketemu interaksi dengan sama peserta, bisa ikut SPN Salman. Tapi pengen dilengkapi juga pembelajarannya karena senang dengan visual, senang dengan metode gamifikasi, senang dengan pembelajaran yang sangat fleksibel, ya ada teman siap nikah, sehingga nanti harapannya bisa saling melengkapi pembelajarannya gitu. Akang Teteh mau datang dari kesukaan belajar seperti apa, bisa difasilitasi semuanya gitu di Salman, lewat SPN Salman dan lewat teman siap nikah ini juga. Sekalipun ini teman siap nikah ini sebenarnya secara instansi itu di luar SPN gitu ya, tapi kami juga percaya yang membangunnya juga orang-orang Salman juga ya, ini orang-orang kader Salman juga. Jadi insya Allah Kang Teteh silakan kalau misalkan mau menggunakan fasilitas teman siap nikah ini, silakan bisa dinikmati. Insya Allah ini sudah
dicek oleh tim SPN itu sudah aman gitu ya. Dan khusus untuk pelayanan konteks kerjasamanya ya KTT ya. Jadi ini tuh sebenarnya fasilitasnya aksesnya berbayar KTT ya. Tidak semua fitur bisa diakses tanpa secara gratis gitu ya. Nah tapi kalau buat akun teteh yang hadir di sini maupun alumni SPN sama gitu ya, itu insya Allah nanti dapat hari khusus lagi ya sama seperti klinik Firdaus tadi sebesar 35%. Nah lumayan besar. Nanti berapa nominalnya kita tanya bareng-bareng ke Kang Lutfi, nominalnya berapa dan nanti potongannya itu kalau akun teteh yang pengen klaim daftarnya lewat SPN sama nanti dapat potongan sebesar 35% itu. Sangat besar lumayan sekali gitu ya karena emang saya sudah lihat, nanti mungkin kita akan sama-sama lihat bagaimana tampilan si websitenya. Sangat menarik banget lah kalau buat tipikal kita yang senang pembelajaran dengan kayak Duolingo seperti Duolingo gitu ya. Ini tuh sangat oke banget. Ibaratnya ini Duolingo versi untuk topik pernikahan, untuk persiapan pernikahan gitu. Jadi sangat cocok lah untuk orang yang senang ke sana gitu. Boleh tahu kan berapa biayanya kan nih barangkali ini Mungkin sambil disimulasi. sampai simulasi boleh ya. Jadi saya sepakat dengan Kang Lukman, kalau ikut SPN ini kita akan bertemu dengan narasumber langsung, yang itu kita belajar dari experience langsungnya. Tapi kalau memang aplikasi ini, kita akan lebih banyak belajar secara teori seperti itu ya. Dan ini kita tidak perlu install, jadi nggak ada di Google Play Store akan kata. Jadi memang kita versinya web base, tapi web base-nya ini tampilan HP sebenarnya. Jadi kalau tampilan desktop jadi kayak aneh gitu ya, kayak tampilan HP. Jadi memang di setnya adalah tampilan HP tapi versi website. Nanti kita cukup login by Google, kita klik emailnya Kang Teteh, jadi semua peserta SPN ini sudah dimasukkan ya, jadi nanti bisa dapat potongan langsung. Jadi nanti tampilan di HP ini karena tampilannya pakai laptop ya, jadi kurang lebih seperti ini. Ini ada bagian atas ada progres ya, progres kita sudah berapa persen pembelajaran, ada 179 materi gitu ya. Ini experience, setiap materi yang sudah kita selesaikan nambah experience, ini berapa string kalian. Kalau kita scroll di sini ada batch ya, ada batch. Batch ini misal kita sudah 7 hari berturut-turut, nanti nambah batch dan sebagainya. Mungkin bisa scroll ke bawah, nanti di bawah ini ada per dimensi ya, ada 8 dimensi. Mungkin boleh buka satu Kang, yang dimensi kesiapan emosi. Nah, di sini nanti ada overview-nya, kenapa kesiapan emosional penting, apa yang akan dipelajari, terus bisa scroll lagi ke bawah. Ini ada bab-babnya, kalau bab 1 dibuka, ada list materinya, dan di setiap list materi nanti bisa diakses. Di materi pertama itu semuanya bisa akses ya, jadi di semua dimensi materi pertama bisa diakses. Nah, di sini nanti ada baca, dengar, refleksi, sama status. Ini materinya, lalu ada dengar, untuk kita play audionya, lalu ada refleksi, ada pertanyaan, ada studi kasus ya, studi kasus sama pertanyaan refleksi. Lalu kita bisa klik status. Nanti di sini kita bisa apakah sudah baca materi dan sebagainya. Nanti kalau sudah kita tandain sudah selesai. Kalau sudah nanti nambah experience kita. Ya, coba bisa kembali ke beranda. Terus bisa scroll lagi ke bagian bawah. Di bagian bawah ini ada assessment siap nikah. Ini kebetulan saya sudah isi ya. Nanti kalau belum teman-teman bisa isi, kalau sudah isi boleh dibuka kan? Nanti tampilannya akan seperti ini, bisa di zoom out. Jadi ini masing-masing dimensi ya, sudah siapkah atau belum? Ini ada 32 pertanyaan. Ada 32 pertanyaan dijawab, nanti akan muncul kesiapan dari masing-masing, mana yang masih butuh disiapkan, mana yang sudah sangat siap dan sebagainya. Bisa kembali lagi ke dashboard. Di sini bisa scroll lagi di bawah. Setelah assessment ada toolkit dan game. Sementara di sini ada 3 toolkit ya. Bisa scroll jauh. Nah, ini ada family financial planner, boleh coba dibuka. Kita bisa membuat perencanaan keuangan ya. Kita bisa membuat perencanaan keuangan, nanti bisa diatur untuk kebutuhan pokok dan sebagainya. Nah, setelah bikin budgeting, kita bisa mencatat setiap pengeluaran kita ditambah transaksi. Setiap kita nambah transaksi, nanti keluar di bagian grafik aktual. Jadi kita bisa buat setiap bulan, bisa kita lihat nanti setiap bulan mana yang kita boncos, mana yang bisa nabung, mana yang keluar dari budget kita dan seterusnya. Bisa klik ke beranda lagi kan. Dan sini ada CV ta'aruf ya, ada CV ta'aruf bisa buat. Kayaknya di SPN juga ada CV ta'aruf ya. Ini kita bisa ngisi, nanti di atas ada pilihan temanya. Template ada 8 template di pilihan template. Ini mungkin misal pilih yang modern dan clean. Nah, ini udah diisi, contohnya kita bisa klik preview.
Di atas nanti ini CV-nya ya. Ini contohnya, ini teksnya saya asal ya. Ini foto anak saya, cuma karena besar jadi yang kecil. Baik. Foto anak saya 2 putri ya, alhamdulillah. Semoga terus bertambah. Itu sama satu lagi ada wedding style quiz. Nanti insya Allah toolkit akan terus bertambah. Jadi ini kira-kira nanti acara pernikahan kita tipe yang seperti apa sih gitu ya. Kita bisa dengan beberapa pertanyaan ini quiz aja sih sebenarnya. Apakah yang intimate gitu ya, apakah yang memang arti gitu ya dan sebagainya. Ini buat opsi-opsi aja ya, buat opsi-opsi. Oke. Nah ini memang karena masih merintis dan ingin terus bisa dikembangkan. Mohon maaf memang ada biaya ya, jadi setiap dimensi itu 25.000. Tapi kalau misalnya paket lengkap itu coba di, nah ini ya, setiap dimensi 25.000. Mungkin boleh klik unlock, Kang Lukman, klik unlock. Nah ini ada kode kupon, silahkan ditulis SPN Salman, coba SPN Salman. SPN Salman. Nah ini dicek, nanti akan kepotong 35%. Akan katanya email yang kemarin didaftarkan di loginnya harus pakai email yang sama, ketik SPN sama nanti berhasil. Tapi kalau pakai email yang lain atau bukan peserta SPN atau bukan peserta hari ini, nggak bisa klik SPN sama. Ini nanti pakai payment gateway, jadi bisa pilih pakai QRIS, bisa pilih pakai transfer bank dan seterusnya. Nah ini jadi kita bisa pilih pakai GoPay, pakai ini QRIS ya, QRIS atau virtual atau ada QRIS juga lagi. Coba dibayar Kang Lukman. Nanti ada kiri, nanti bisa di-scan, bisa bayar, nanti dimensi tersebut akan bisa diakses. Mungkin kurang lebih seperti itu. Ini masih terus dikembangkan, insya Allah. Toolkit juga akan terus ditambahkan. Nanti experience tadi, gamifikasinya, tiap materi yang teman-teman akses, nambah experience, nanti akan ada toolkit yang bisa dibuka pada saat sudah memiliki experience tertentu gitu ya. Sudah sampai experience tertentu, nanti bisa aksesnya. Jadi kalau misal paket lengkap 8 dimensi 115.000 dipotong 35%, itu juga bisa ya. Jadi kuponnya bisa dipakai di semua yang ada di aplikasi. Mungkin itu ini sebagai salah satu ikhtiar juga ya. Kalau saya memang berharap pasangan di Indonesia bisa benar-benar pernikahannya utuh lah ya seperti itu. Mungkin itu kalau siap. Ya seperti itu Kak. Jadi ini yang bisa mengakses kuponnya itu cuman via email Akang Teteh. Jadi kan Akang Teteh mesti daftar Reform kan pakai email. Nah emailnya tuh nanti harus login pakai email yang sama ke websitenya. Baru nanti Akang Teteh bisa klaim si kode voucher SPN Salman tadi. Karena kalau pakai email yang lain bukan yang didaftarkan, kode voucher nggak akan berfungsi kalau akan bekerja gitu ya. Jadi seperti itu, silakan Akang Teteh boleh akses sekali lagi untuk peserta yang di sini sekaligus alumni aja. Jadi kalau Akang Teteh tawarin ke orang di luar peserta nggak akan bisa karena emailnya nggak terdaftar gitu ya. Nanti tambahannya untuk peserta SPN, kan ada SPN online ya, SPN offline akan ada 3 peserta terbaik yang akan mendapat akses gratis ya. Jadi kalau ikut SPN online, SPN offline dan jadi 3 peserta terbaik dapat 100%. Siap, betul sekali. Seperti itu, mungkin lalu kegiatan launchingnya dikembalikan ke MC. Baik, terima kasih banyak untuk Kang Lutfi dan juga Kang Lukman. Selanjutnya mungkin ada launching SPN Salman Online Batch 22 yang akan disampaikan juga oleh Kang Lukman. Tapi sebelum itu kayaknya ini udah pada ngantuk ya. Kelihatannya sih kayaknya udah mulai. Tadi pas pagi kan katanya kalau ngantuk diapain ya? Dicubit ya? Udah saling cubit belum pipinya? Belum sih. Oke. Kang Lukman sudah siap? Siap. Oke, baik. Kepada Kang Lukman, untuk waktu dan tempat disilahkan. Ya, bismillah. Sekarang ini launching lagi yang lain banyak bener ya launching hari ini ya, launching semua ya. Nggak mau pas sekaligus ya, siapa tahu nih ada yang bisa akan kita manfaatkan dari launching ini. Kalau tadi Klinik Firdaus teman siap nikah, sekarang SPN online. So di sini tadi sebenarnya udah ditanya sama MC ya. Di sini siapa yang alumni atau peserta SPN? Oke, sebagian besar bukan alumni atau peserta ya. Nah, ini Akang Teteh, alhamdulillah, insya Allah kita akan membuka pendaftaran SPN online ya. Hari ini online, batch 22 yang kelasnya itu akan diselenggarakan. Boleh
Full slide. Yang akan diselenggarakan kelasnya itu nanti di akhir Juni. Tapi memang pendaftarannya sudah dibuka sejak hari ini gitu ya. Tapi sebelum jelasin soal masalah launching SPN-nya, saya sedikit memperkenalkan singkat aja karena udah waktu sebut juga ya soal pendidikan keluarga. Jadi akan lihat sekalian, pendidikan keluarga itu sejatinya itu sebuah program yang berada di bawah naungan bidang dakwah yang punya beberapa kegiatan. Next. Belum dicoba. Jadi pendidikan keluarga itu sebenarnya ada beberapa kegiatan. Yang kegiatan salah satunya itu sekarang lagi kita lakukan yaitu bincang pranikah. Dan yang akan dibahas kali ini adalah launching sekolah pranikah gitu ya. Jadi kalau ditanya kegiatannya apa aja sebenarnya ada 8 ini gitu ya. Cuman mungkin kita yang paling dikenalnya sekolah pranikah gitu ya ya. Dan kita secara merek sudah terdaftar sebagai merek yang kaya intelektual gitu ya. Jadi sudah punya hak hakinya gitu ya. Secara alumni kita sudah 10.550 karena memang pelaksanaan SPN Salman ini sudah sejak tahun 2007 dan persebarannya juga alumni kita itu ada di 267 kota kabupaten dan 26 negara seluruh dunia. Lalu ini riwayat-riwayatnya ya. SPN offline dari 2025, ini SPN online dari 2025 juga. Pelaksanaan rata-rata kalau online itu rata-rata pesertanya 200 sampai 300 orang atau batch-nya gitu ya. Nah, selain SPN juga ada beberapa kegiatan pasca SPN, pendidikan pasca SPN gitu ya. Yang mana ini tuh kegiatan di luar SPN lah, kayak bincang pranikah, bincang keluarga dan segala macam gitu ya. Ini beberapa publikasinya dari Juni Desember, ini Januari sampai dengan Mei gitu ya. Nah, ini kita punya website juga yang diperuntukkan untuk taruh karena memang kita kalau ditanya sama tuh punya layanan taruh gak sih? Punya. Tapi eksklusif untuk alumni SPN gitu ya. Jadi kalau udah jadi alumni SPN itu bakal dapat layanan taruh seumur hidup yang nanti menggunakan website ini gitu. Taruh seumur hidup maksudnya sampai dapat gitu ya. Bukan ya sampai dapat gitu. Terus ini proses taruhnya ini mah nanti rincian ini mah nanti akan dijelasin di acara SPN gitu. Cuma ini jelas gambaran aja gitu. Kita metodenya itu pengajuan nama, artinya nanti kalau akan punya ketertarikan dengan lawan jenis bisa diajukan namanya, nanti akan didampingi difasilitasikan oleh tim taruh kami gitu ya. Nah ini yang lagi dibuka kan Teteh. Besok hari ini bakal dibuka secara resmi SPN Salman Online Batch 22. Pelaksanaan kelasnya dari 29 sampai 9 Agustus alias 7 kali pertemuan ya. Full secara daring atau online mungkin di Zoom meeting. Dan ini link pendaftarannya s.id/formulir SPN Salman Batch Online 22. Apa kelebihan akan Teteh yang hadir di sini hari ini mendengarkan launching ini? Kelebihannya adalah akan Teteh insya Allah akan mendapatkan potongan-potongan harga. Tapi sebelum masuk ke potongan harga, ini beberapa kurikulumnya ya. Jadi ada 7 materi kognitif dan ada 4 materi psikomotorik ya. Ini beberapa bahasanya. Nanti kalau mau lihat rinciannya bakal ada di Instagram gitu ya untuk daftar materi bahasanya. Dan ini untuk benefitnya lebih banyak dibandingkan di batch sebelumnya. Nah, salah satunya itu sudah muncul ini benefit yang teman siap nikah potongan 35%, klinik Firdaus Amani 15%, dan ada benefit-benefit lainnya juga yang nanti ini jadi fasilitas untuk anak teteh kalau jadi peserta gitu ya. Ini dia. Yang pertama, keunggulan pertama buat anak teteh yang hadir di sini kita ada early bird. Early bird ini durasinya 10 hari ya. Jadi nggak daftar hari ini, daftar besok juga masih bisa gitu ya. Berapa besarnya? Harga normal kita itu SPN normal itu 399.000. Tapi untuk harga early bird ini selama 10 hari itu potong 50.000 jadi 349.000. Tapi ini early bird 10 hari alias semua orang bisa daftar semua orang bisa dapat harga ini selagi daftar di 10 hari pertama. Nah, khusus lagi buat anak teteh yang hadir di sini, ini dia kode referral. Jadi nanti akan teteh di formulir itu ada kolom kode referral yang nanti bisa diisi BP23Mei/SPN22. Apa fungsinya masukin kode referral ini? Nih di bawahnya. Potongan 25.000 ya. Jadi sehingga nanti akan teteh kalau yang daftarnya kalau akan teteh hadir di sini gitu ya, daftar di harga early bird, daftar juga pakai kode referral ini, total biayanya cukup bayar 324.000 untuk mendapatkan 13 benefit yang ada di slide tadi sebelumnya. Seperti itu untuk kode referralnya. Nah, yaitu untuk SPN gitu ya. Jadi silakan nanti kalau akan teteh yang mendaftar hari ini boleh nanti langsung aja di meja registrasi bilang aja mau daftar, nanti akan dipandu untuk pengisian formulirnya gitu ya. Karena memang kalau di luar peserta bincang pranikah ini formulirnya beda sama yang tadi. Kalau ini kan formulirnya tuh langsung nyambung ke Google Form ya. Kalau yang peserta di luar acara ini tuh nanti formulirnya beda lagi gitu, link tautannya beda lagi gitu ya. Sehingga nanti apa yang ada di poster dengan ada yang di sini tuh tautannya bakal berbeda gitu. Jadi nanti akan teteh kalau yang ada di sini langsung aja daftar di sini.
seperti itu untuk launchingnya. Jadi silakan kalau yang mendaftar bisa langsung aja ke meja registrasi ya. Terima kasih banyak Tete atas perhatiannya. Dikembalikan lagi ke MC. Oke, baik. Terima kasih Kang Lukman atas pengenalan SPN Online Batch 22 yang ternyata benefitnya banyak banget ya. Banyak banget. Iya, tadi juga ada pengenalan teman siap nikah M. Betul. Ya, terus aku kayak mikir, kok ini lengkap banget ya, baru nemu ada web selengkap itu gitu ya, Masya Allah. Ada keuangannya, ada juga tentang mengandalkan diri sendiri juga gitu ya. Iya betul. Teteh ini izin dilanjut sebentar ya sambil azan ya supaya teteh nanti punya waktu lebih panjang. Mungkin izin reminder teteh karena acara hari ini insya Allah di record juga akan ada akses yang bisa teteh dan akang-akang juga akses melalui Google Drive. Nanti akan link Google Drive-nya dibagikan lewat channel Wakaf Salman. Nah, jadi teteh-teteh, pertama-tama pastikan sudah bergabung melalui grup acara hari ini. Ada yang belum join grupnya? Udah aman semua ya? Sudah. Nanti mungkin setelah di follow channel Wakaf Salman, teteh bisa akses untuk kegiatan hari ini mulai dari notulensi, record dan lain sebagainya. Gitu ya teh ya? Betul, lengkap banget ya Teh ya, gitu dikasih juga aksesnya. Nah, sebelum kita menutup sesi untuk kita pada sesi 1 kali ini, nah untuk akang teteh semuanya, nanti kita ada makan siang, boleh nanti diambil di sebelah kanan saya dan di sebelah kiri, di sebelah kiri saya dan di sebelah kanan akang teteh semuanya gitu ya. Dan sebelum itu juga mungkin kita akan memulai sesi kedua itu di jam 12.45. Nah, boleh akang teteh nanti sesudah mengambil makanan, boleh makan di mana aja gitu ya. Nanti kembali lagi ke sini untuk sesi kedua pada pukul berapa? 12.45 sudah mulai ya teh. Jadi kalau bisa 12.40 atau 12.35 sudah di sini ya. Ya, betul. Mungkin untuk sesi pertama kita cukupkan ya Kak. Sebentar teh, mau make sure dulu. Teteh semua udah dapat vouchernya? Sudah ya? Oke, nanti bisa ditukar saja dan langsung diambil untuk makan siangnya. Kita langsung tutup aja untuk sesi pertama kali ini. Terima kasih banyak teteh udah fokus dan mau mengikuti hingga sesi 1 ini selesai. Jangan lupa ya supaya ilmunya utuh, teteh datang lagi di sesi kedua ya. Betul, biar lebih mindful lagi gitu ya. Oke, aku Siti Salimah Mulia. Aku Siva Nurjana atau Sipe. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk mengambil makanannya. Ya, boleh ya. Mas Tete mungkin ini karena konsumsinya baru datang sebagian, jadi silakan yang belum sebagian bisa sholat dulu aja, nanti banyak kekuatan. Dengan vouchernya dipegang ya, jangan sampai hilang karena nanti itu yang ditukarin buat makan siangnya. Dan sekali lagi yang belum kebagian makan karena konsumsinya baru datang sebagian bisa sholat dulu aja, nanti balik lagi ke sini dengan pada saja ya. Makan vouchernya. Ya, dan untuk barang berharga saya sarankan dibawa aja nanti ya. Kalau untuk tas boleh ditaruh di sini aja nggak apa-apa, tapi untuk laptop, untuk HP dan dompet setidaknya dimohon dibawa gitu ya. Tapi